Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Talitha Zia Faustin, absen 35 dari kelas 12 IPA 3. Di video pembelajaran hari ini saya akan membahas dan juga menjelaskan materi biologi tentang sintetis protein. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu sintetis protein. Jadi, sintetis protein ini adalah suatu proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Nah, sintetis protein ini berlangsung di dalam inti sel dan juga di dalam ribosom. Bagi kalian yang belum tahu apa itu ribosom, jadi ribosom ini ialah organel sel yang ukurannya kecil dan juga padat dan berfungsi sebagai tempat untuk sintetis protein. Nah, bahan baku dalam sintetis protein ini adalah asam amino. Nah, jumlah asam amino yang terlibat untuk sintetis protein ini itu adalah 20. Lalu ada juga hasil akhir dari sintetis protein kayak enzim, hormon, keratin, dan juga hemoglobin. Jadi mekanisme sintetis protein ini terdiri menjadi dua tahapan. Yang pertama itu ada tahapan transkripsi. Oke, transkripsi ini adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. Nah, RNA yang terbentuk itu akan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada tRNA, mRNA, dan juga rRNA. Lalu, urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen yang menempel di rantai mRNA. Nah, transkripsi ini juga terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada inisiasi atau permulaan, yang kedua ada elongasi atau pemanjangan, dan yang ketiga ada terminasi atau pengakhiran. Oke, selanjutnya kita akan membahas proses transkripsi. Jadi, yang pertama, ikatan heliks DNA akan dibuka oleh enzim RNA polimerase dan terbentuklah salinan informasi genetik dari DNA. Nah, tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA itu akan disebut sebagai promoter. Nah, promoter ini fungsinya apa sih? Jadi, promoter ini berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan DNA cetakan dari dua rantai yang ada. Dan proses inilah yang disebut sebagai inisiasi atau permulaan. Lalu yang selanjutnya, dua rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan atau sense dan komplement atau antisense akan mulai terpisah. Nah, untuk promoter menempel di bagian rantai cetakan atau sense. Selanjutnya, RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal promoter dan bergerak terus sepanjang cetakan DNA. Akibatnya, heliks DNA akan terbuka secara berurutan sekitar panjangnya itu sekitar 10-20 basa nitrogen. Nah, proses inilah yang disebut sebagai elongasi atau proses pemanjangan. Selanjutnya, ada basa nitrogen yang dibentuk pada RNA yang merupakan komplement basa nitrogen pada rantai DNA sense, yaitu sebagai berikut. Kalian bisa lihat sendiri contohnya itu seperti itu. Nah, untuk cara menghafal cepatnya itu lebih gampang kalau kalian menghafal seperti basa T menjadi A, C menjadi G, A menjadi U, dan G menjadi C. Oke, selanjutnya, setelah RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator, proses transkripsi akan berhenti dan proses inilah yang disebut sebagai terminasi atau proses pengakhiran. Kemudian, RNA akan lepas dari RNA polimerase dan hal itu yang mengakibatkan DNA heliks tertutup kembali.
Dan terakhir, mRNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju inti sel ke ribosom. Selanjutnya adalah tahapan kedua dari mekanisme sintetis protein, yaitu translasi. Jadi translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Dan pada tahap ini akan disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintetase tRNA aminoasil. Nah, translasi ini juga terdiri dari 3 proses, yaitu inisiasi, elongasi translasi, dan terminasi translasi. Oke, selanjutnya adalah urutan dalam proses translasi. Oke, yang pertama, molekul mRNA berikatan dengan subunit kecil ribosom di ujung 5. Lalu translasi diawali dari codon start, yaitu AUG yang ada pada mRNA. Lalu tRNA sebagai initiator yang memuat antikodon UAC akan membawa asam amino metionin. Nah, asam amino tersebut akan melekat pada kodon AUG. Ingat ya, metionin merupakan asam amino awal dalam sintetis protein. Oke, selanjutnya asam amino lain akan ditambahkan oleh enzim tRNA aminoasil hingga dihasilkannya rantai polipeptida lengkap. Selanjutnya, translasi semacam itulah yang akan terus berlangsung sampai munculnya codon stop. Nah, codon stop itu ada UAA, UGA, atau UAG. Nah, jadi jika muncul dari salah satu dari ketiga kodon tersebut, proses translasi akan berhenti. Nah, polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom. Oke, jadi bisa juga kita simpulkan atau secara ringkasnya itu kalau sintetis protein. Oke, kesimpulannya atau secara ringkasnya, sintetis protein ini juga bisa kita katakan bahwa DNA melakukan transkripsi di dalam inti sel membentuk RNA, lalu mRNA meninggalkan inti sel menuju ribosom dengan membawa kodon. Lalu tRNA akan membawa asam amino sesuai kodon menuju ribosom atau di proses translasi. Lalu asam amino dirangkai sesuai kode genetik pada kodon. Lalu terbentuklah senyawa polipeptida atau protein. Baik, cukup sudah materi yang sudah saya sampaikan atau sudah saya jelaskan tentang sintetis protein. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.